Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu lagi di podcast channel kita. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Ini yang kedua kalinya kita bersama dengan Kak Kanda Andi Muhammad Salam atau yang lebih akrab disapa Kanda Lilo. Selamat malam Kak. Terima kasih sudah bertamu pada malam ini. Iya. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa yang kemarin menjadi kontroversi di publik. Ini tidak lepas dari dunia pendidikan ya, karena kebetulan beliau adalah Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan, dan sekarang kita akan bahas terkait hal tersebut. Nah, ini ada yang menarik kemarin Kak, bahwa ada perdebatan nih antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kanda Lilo itu terkait jam pulang guru. Sebenarnya apa sih yang jadi titik fokus perdebatan tersebut di sini Kak? Iya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya juga mohon maaf atas keterlambatannya. Kebetulan saya masih rapat di Badan Anggaran DPRD. Iya. Jadi mungkin baiknya saya jelaskan mungkin dari awal ya. Iya. Bagaimana histori sehingga muncul adanya polemik dan kontroversi guru-guru menyampaikan aspirasi ke kami. Yang pertama pada bulan April itu ada rapat di jajaran Dinas Pendidikan terkait kebijakan. Jadi ada 20 kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kami melihat dan kami menelaah dengan baik-baik bersama teman-teman di internal kami, khususnya di Komisi 4. Dari 20 kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, 18 kebijakan itu kami melihat bahwa ada 2 poin yang kontroversi, itulah yang menjadi aspirasi tenaga pendidik kita yang ada di Kabupaten Bone, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone, mulai dari PAUD, SD, dan SMP. 18 poin itu kenapa kami melihat dan menganggap bahwa ini adalah salah satu kebijakan yang tentunya DPRD sangat support dari 20 kebijakan itu, karena ini tuh terlebih kepada bagaimana kedisiplinan, bagaimana mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bone kita akan tingkatkan, bagaimana memperhatikan terkait kebersihan yang ada di sekolah kita. Itu kami bersepakat DPRD dalam hal ini Komisi 4 mensupport 18 poin kebijakan itu. Ada 2 kebijakan yang menjadi kontroversi dan tentunya kami melakukan komparasi dan kunjungan kerja dan konfirmasi ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait 2 kebijakan ini. Yang pertama terkait RPP, yang kedua terkait jam pulang guru. Ya, terkait RPP di situ dituliskan bahwa tenaga pendidik kita, guru-guru ini harus menulis rencana pembelajaran melalui tulis tangan. Iya. Nah, ini yang kita lakukan di beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kami melihat di sini ada mensalahartikan Dinas Pendidikan dalam hal ini sebagai leading sektor pendidikan yang ada di Kabupaten Bone harusnya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi kontroversi di bawah. Artinya tulis tangan itu di era saat ini kita sama-sama tahu di seluruh Indonesia kita sudah di era digitalisasi dan ketinggalan zaman. Iya, sesuai dengan regulasi yang baru Permendikbud Riset dan Teknologi nomor 25 tahun 2024 bahwa teman-teman pendidik yang ada di seluruh Indonesia ini disediakan aplikasi. Iya, namanya aplikasi belajar. Aplikasi belajar itu di dalamnya itu ada menu tertuang platform pembelajaran yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman pendidik bisa menarik dari platform itu rencana pembelajaran apa sesuai dengan kondisi wilayah, kondisi sekolah, itulah yang ditarik oleh guru untuk menjadi dasar pembelajaran untuk pembelajaran di sekolah. Nah, inilah yang menjadi kami memanggil rapat untuk mempertanyakan terkait 2 poin ini. Yang pertama terkait RPP dan jam pulang guru. Di rapat pertama ya dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan mengakui bahwa ada kekeliruan di dalamnya. Ya, karena 2 poin ini
kita teman-teman guru ini memang dituntut untuk menari dari platform, jadi memang tidak bisa ditulis tangan. Oh gitu. Iya. Kalau saya tidak salah pas hari Hardiknas itu di upacara, alhamdulillah Pak Bupati mengumumkan bahwa meminta langsung untuk Dinas Pendidikan untuk menarik kebijakan itu dan kembali ke regulasi yang ada, sistem digitalisasi yang ada, bahwa kita teman-teman guru ini bisa menarik dengan di platform aplikasi belajar yang ada disiapkan di menu oleh Kementerian Pendidikan. Nah, selanjutnya terkait jam pulang. Kami sudah menyampaikan di rapat pertama bahwa bersepakat bahwa teman-teman guru ini punya kewajiban. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus bersepakat ini berbicara terkait guru memang ASN, tetapi tentunya teman-teman pendidik di seluruh Indonesia itu ada regulasi juga yang mengatur terkait mulai dari jam belajar, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi standarisasi mengajarnya dan standarisasi untuk melanjutkan sebagai kelengkapan administrasi sertifikasinya. Jadi saya menyampaikan bahwa guru-guru ini Pak, kalau terkait kewajibannya atau bagaimana sistem mengajarnya, kedisiplinan dalam belajar, memenuhi standarisasi pemenuhan apa yang sudah ditentukan, saya yakin tidak bakalan guru bermalas-malasan. Kasarannya begini, saya sampaikan bahwa Pak, walaupun teman-teman guru ini kita sampaikan bahwa teman-teman guru ada regulasi di Kabupaten Bone, dalam 1 minggu bisa libur 3 hari. Guru-guru juga pasti tidak mau dia, karena ada tuntutan, ada target yang harus apalagi capaian untuk harus dikasih. sertifikasi. Itu dulu yang harus kita sepakati bersama-sama. Iya. Makanya saya juga heran begitu keluarnya kebijakan ini. Jadi saya kalau di Sulawesi Selatan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan kami sudah melakukan komparasi. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kami sudah komparasi di Jawa Barat. Tidak ada kebijakan di daerah yang ada di Indonesia yang saya dapat infonya yang sama dengan kebijakan yang kita keluarkan. Makanya kami pulang rapat lagi, panggil Dinas Pendidikan. Begini, kami minta sampel 1 kota yang gunakan kebijakan ini. Teman-teman guru kita pulang sampai sore, hampir jam 3. Dan itu dia tidak bisa menyampaikan bahwa dalam artinya kesimpulan rapat itu mengakui bahwa ini benar-benar ada kekeliruan. Ya kami meminta Pak, ini keputusan bersama kami sebagai DPRD, tentunya sebagai lembaga pengawasan tertinggi yang ada di kabupaten, ayolah kita bersama-sama. Kami juga siap ketika ada regulasi yang mengatur ini. Kami, tapi dalam forum kemarin itu di rapat ini. Ini kan yang saya lihat bentar Kak, dalam berita sempat saya baca bahwa yang diperdebatkan ini adalah persoalan Permendikbud ini kan. Ini ada yang Permendikbud 15, kemudian yang baru kemarin Permendikbud 25. Tapi saya lihat memang di 2 pasal ini tidak ada perubahan antara di pasal 2 sama pasal 3. Nah, ini di pasal 2 ini memang ada mengatur tentang jam belajarnya itu. Mungkin ini yang jadi perdebatan. Jadi begini. Di surat edaran, ini kan Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran dengan dasar Permendikbud itu nomor 5. Harusnya secara regulasi ini ketika bias kemana-mana itu nggak boleh sebenarnya mencantumkan regulasi yang notabene sudah tidak berlaku kadaluarsa. Ini kan sudah digantikan, kan jelas disampaikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2024 atas perubahan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Ya kan udah nggak kepake kan? Di situ kan ada terjabarkan. Nah, yang menjadi kontroversi ini, makanya saya bilang Dinas Pendidikan yang tentunya menjadi leading sektor pendidikan yang ada di Kabupaten Bone harusnya menjadi pengayom, pelayang dan pelindung bagi teman-teman pendidik yang ada di bawah. Di sini ada kan salah persepsi. Saya tidak tahu. Harusnya ini Dinas Pendidikan sudah tahu tanpa kami ini DPRD secara teknis mau menjelaskan itu kan Dinas Pendidikan sudah di luar kepala menghafal bahwa begini. 37,5 jam yang ditentukan oleh guru itu kan sebenarnya di sinilah salah persepsinya. 37,5 ini 1 jamnya itu kan bukan 60 menit. Jam guru itu. Jadi gini nih, makanya saya heran. Kami berkoordinasi di beberapa kabupaten. Makanya teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, baik itu di luar Jawa, mereka terlalu kaku untuk memakai aturan. Jadi saya melihat ini, wah,
Ini dinas pendidikan pura-pura tidak tahu atau mau kelihatan tampil apa itu dengan kebijakan-kebijakan baru. Saya tanya, loh, oke lah kita pakai regulasi ini. Pertanyaan saya, kemana aja ini dinas pendidikan selama ini? Kok baru hari ini mau diterapkan? Berarti ada pembiaran selama ini. Ya, jadi kembali tadi ke jam mengajar. Kalau untuk PAUD 1 jamnya itu jam dinding 60 menit, guru PAUD itu dihitung 1 jam itu hanya 30 menit. Udah 1 jam. Kalau guru SD 1 jamnya itu 35 menit. Kalau SMP 45 menit. SMP 40 menit, SMA 45 menit. 45 menit. Hal teknis seperti ini harusnya bukan kami yang DPR yang tahu, udah di luar kepala dinas pendidikan. Nah, itulah yang harusnya. Oke lah guru ya, SD ya, 37,5 dikonversi dengan jam waktu dengan jam guru yang namanya. Coba dihitung dari 37,5 itu sama halnya 24 jam kewajiban guru itu sudah terpenuhi. Artinya itu selama seminggu itu ya? Iya. Artinya kalau kita berhitung 37,5 dengan waktu jam 60 menit. Jadi begini. Guru ini, teman-teman guru ini hanya 4 hari ke sekolah sudah terpenuhi untuk unsur sertifikasinya. Nah, iya di situ makanya saya kenapa sih harus mau diperdebatkan ini? Lagian teman-teman guru sebenarnya dia kan tahu, dia kan punya guru se-Indonesia teman-teman guru. Iya, Cuma dia kan takut. Betul. Makanya ini banyak yang nyundul-nyundul ke saya, chat saya baik itu dari kabupaten tetangga. Ini banyak teman-teman saya yang guru juga yang kenal sama saya. Kenapa begitu Pak Dewan? Kebijakannya ini tak. Coba jelaskan. Makanya saya juga heran karena dia kan udah tahu juga. Dia kok itu maksud ke saya. Kenapa saya bilang kalau ada regulasi yang bisa mempermudah teman-teman guru itu harusnya dinas pendidikan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom ini harus bantulah teman-teman guru, apalagi beban-beban guru ini. Wah, makanya saya bilang ini teman-teman guru tidak bisa ada beban psikolog di saat dia belajar. Dia itu punya beban yang sangat berat. Ya beban murid yang sangat berat, mau mengajar anak-anak yang waduh. Makanya saya heran kok ada kebijakan. Ini kan persoalan kebijakan Kak ya. Yang namanya kebijakan ya tergantung daerahnya, tergantung bupatinya juga akan seperti apa kan. Maksud saya di sini sebagai orang legislasi yang pengawasan itu gimana nih sebenarnya suara-suara guru di luar sana? Mereka itu mau sebenarnya mengikut yang Kak Lilo sampaikan tadi atau yang mengikut kepala dinasnya mereka tuh? Satu sisi begini, satu sisi ini teman-teman guru kan yang tadi saya bilang beliau sudah paham. Cuma untuk menyuarakan itu dia kan juga takut untuk terlalu ekstrim menyampaikan aspirasi utamanya ke dinas pendidikan. Takutnya ada yang teguran-teguran yang dilakukan. Tapi sebenarnya kami di DPRD ini sebenarnya meluruskan ini sebenarnya demi bagaimana memotong isu-isu yang tidak benar untuk pemerintah daerah. Contoh 27 kecamatan sekarang kan guru-guru mengeluh dong. Bayangkan yang tadinya ketika muridnya sudah pulang dia sudah boleh pulang, yang urus rumah tangga bisa masak, yang mungkin petani bisa kembali ke sawah, ini nggak bisa. Nah, terus yang kedua, kenapa kebijakan ini tiba-tiba dikeluarkan tanpa melalui kajian yang betul-betul, artinya kami mau dinas pendidikan ini keluarlah sekali-sekali komparasi. Mungkin ada kabupaten dan kota sebagai perbandingan. Harusnya dinas pendidikan ini lebih tahu kondisi di lapangan seperti apa. Iya, itu kan teknis. Kami kan ya artinya sudah berapa lama orang-orang di dinas pendidikan ini sebenarnya lebih tahu, dan dia akui kok kami menghadirkan hampir semua kepala bidang dan sekretaris di forum, dihadiri K3S seluruh kecamatan, dia mengakui bahwa ada kekeliruan. Makanya heran ketika ini setelah forum lagi, rapat lagi, beda lagi yang di ini. Makanya apa berarti ini? Kayaknya di sini ada persoalan ego gitu ya. Ya, mungkin ada persoalan ego, tapi sampai kapan kita mempertahankan ini? Betul. Tentunya ini menjadi presiden buruk bagi
pendidik kita yang ada di Kabupaten Bone. Saya ulangi bahwa kita ini bagaimana bisa mensupport teman-teman pendidik yang ada di Kabupaten Bone agar bisa memberikan pembelajaran yang baik dengan tanpa ada tekanan-tekanan, posisi psikolognya harus baik, apalagi kita ini punya PR besar terkait pendidikan. Standarisasi indeks pembangunan manusia kita di bidang pendidikan itu bagaimana terus harus digenjot, diangkat agar IPM kita lebih naik. Nah, itulah bagaimana harapan kami utamanya di lembaga DPRD ini agar pemerintah daerah terus memberikan support kepada tenaga pendidik tanpa ada tekanan-tekanan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam hal ini dinas pendidikan yang tentunya tidak sesuai dengan apa keinginan-keinginan dan memang regulasi yang ada di Indonesia. Jadi menurut kita Kak, solusi apa yang bisa diberikan terkait hal ini? Ya, kami sebagai lembaga pengawasan yang ada di DPRD tentunya kami sudah 3 kali rapat terkait ini, dan di dalam forum itu dinas pendidikan tidak pernah satu kali pun bahwa kebijakan yang 2 poin ini adalah benar. Dia selalu mengakui bahwa ini ada kekeliruan dan siap apa yang kita sampaikan di DPRD ini itu yang kita akan berlakukan. Makanya saya heran ketika dibawa begitu kita sudah rapat ada lagi kekeliruan, ada lagi perubahan-perubahan yang tentunya guru ini jujur menganggap dirinya di prank. Ya. Berarti yang akan diberlakukan tetap kebijakan dari kepala dinas itu ya? Ya. Atau seperti apa? Tetapi ya sebenarnya sesuai dengan keputusan, tapi ya nama kebijakan teknis itu tetap ada di pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan masih terus menyampaikan ke bawah bahwa harus pulang jam 2.45, ya guru-guru pasti takut. Makanya saya sampaikan di dalam rapat, jangankan kita minta guru untuk pulang jam sore, nginap pun di sekolah, saya yakin guru-guru nginap, apapun yang tidak berani dia protes karena dia takut nantinya ada teguran atau tendensi ketika dia mau melanjutkan kelengkapan administrasi. Iya, betul-betul. Takutnya mereka dipersulit ketika ada pengurusan nantinya ya. Nah, ini ada yang menarik juga nih Kak. Kita akan sentil sedikit ya, walaupun mungkin tidak secara detail. Ada tuh kemarin yang ribut-ribut persoalan TPG atau apa sih itu Kak, yang 34 miliar itu lah. Iya. Mungkin ada yang ingin kalian sampaikan terkait Jadi terkait tambahan penghasilan. Jadi ini memang ada beneran namanya TPG atau apa sih? Jadi ini namanya tambahan penghasilan untuk guru-guru untuk ASN yang tidak mendapatkan TPP. Kalau saya tidak salah ya. Itu regulasinya ada di April 2024. Di November 2024 kami sudah rapat kerja bersama Dinas Pendidikan mengingatkan untuk segera membayarkan kebijakan ini. Jadi ada regulasi dari Kementerian Keuangan. Nah, Desember 2024 itu kalau saya tidak salah ya, itu anggarannya sudah masuk di keuangan daerah. Nah, makanya tadi kami di rapat ini juga mempertanyakan, ini namanya tambahan penghasilan gaji THR dan gaji 13. Tapi nilainya memang 34 M ya. Satu kali seluruh guru mungkin satu kali gaji kan full per guru 34 miliar lebih ya. Ya. Nah, kami sudah pertanyakan tadi kenapa kami meminta untuk segera dibayarkan karena anggarannya sudah masuk. Itu. Terus duitnya lari kemana? Ya, kita tunggu. Ini kan udah parsial nih, Pemerintah daerah sudah melakukan parsial, siap melakukan apa-apa terkait utang, terkait apa yang belum terselesaikan di bulan-bulan kemarin karena adanya instruksi Impres nomor 1, Impres nomor 2 dan keputusan bersama. Kami berharap DPRD ini berharap setelah itu kita langsung menyelesaikan, pemerintah daerah langsung menyelesaikan tunggakan sisa pembayaran tambahan penghasilan dari teman-teman guru. Tapi ini maksud saya ini kan sudah bulan Juni ya. Maksudnya dari Desember sampai Juni ini kok tidak ada guru yang protes gitu Kak? Maksudnya apakah TPG ini memang tidak diketahui oleh guru? Atau bagaimana sih sebenarnya? Terkait tambahan penghasilan teman guru ini kan regulasinya baru. Saya yakin. Berarti memang belum disosialisasikan ke guru. Iya, saya yakin belum banyak teman-teman guru yang tahu terkait ini. Tapi apapun itu, kami selalu mengingatkan karena ini merupakan hak dari teman-teman pendidik yang ada di Kabupaten Bone itu, dan hasil komparasi kami di beberapa wilayah
daerah yang ada di Sulawesi Selatan hampir semua sudah terbayarkan. Karena memang kan Di jelas. daerah lain. Oh iya sudah terbayarkan. Berarti mereka tahu dong ada dana seperti itu. Ya bisa jadi ditahu, Iya. tapi tidak semua guru tahu kok bahwa ada. Mungkin tidak paham juga kali ya, Bang. Iya, jadi makanya kami kemarin melihat pas di berita-berita ada TPG. Iya, Kalau padahal menurut saya, TPG ini sudah terbayarkan. Kalau TPG harusnya tidak ada yang mandek karena itu langsung ke rekening. langsung ke rekening. Dan hasil konfirmasi kami di beberapa teman-teman guru bahkan di K3S itu tidak ada yang tidak terbayarkan kalau terkait. Jadi kalau untuk yang 34M ini cara penyalurannya seperti apa? Langsung Itu nanti ke sekolah atau bagaimana? itu nanti langsung ke guru. Nanti Langsung ke guru. iya. Tapi daerah yang transfer juga Iya, seperti daerah itu. lewat daerah. Langsung ke teman-teman pendidik yang Repot sesuai. dong, Kak. Harus transfer ke masing-masing rekening guru. Ya kan Gitu ya? TPG juga begitu. Sama, sertifikasi juga begitu. Jadi gimana nih nanti endingnya? Harusnya pemerintah daerah harus bersiap-siap untuk membayarkan karena ini apa ya? Salah satu juga menjadi rekomendasi BPK kemarin ini ada yang belum terbayarkan itu. Apapun itu harus karena itu ada hak guru di situ. Tapi yang jadi masalah TAPD ini BKAD ini tidak tahu juga 34M ini kemana arahnya. Ya, Gimana tuh, tadi Kak? kami sudah sampaikan, kami sudah menjelaskan dengan spesifik terkait di rapat badan anggaran terkait apa-apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang harus terbayarkan. Salah satunya tadi itu tambahan penghasilan. Karena itu suka tidak suka harus dibayar karena ada porsi anggaran yang diberikan oleh pusat khusus membiayai itu. Dan kode rekeningnya ada untuk itu, untuk membayar tambahan penghasilan dari teman-teman guru itu. Ya, tuh para guru dengar. Itu ada uang tambahan penghasilan harusnya dipertanyakan dong kemana duitnya. Apalagi jumlahnya lumayan besar, Kak ya. Tapi itu apakah tidak ada sanksi tuh, Kak, kalau misalnya sampai di bulan sekian tidak terbayarkan yang 34M itu untuk guru-guru? Ya harusnya di hasil review parsial kemarin ini begitu suratnya keluar bahwa oke, pastinya pemerintah daerah sudah menyampaikan bahwa ada kesiapan untuk pembayaran tunggakan yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu sudah menjadi urusan wajib. Karena kan pemerintah pusat sudah memberikan anggarannya. Berarti Wajib mau itu. tidak mau harus dibayarkan. Harus dibayar. Walaupun duitnya tidak jelas. Wajib dibayar itu dulu. Karena kan 34 miliar ini kalau memang duitnya itu tidak ada tentunya harus ya tergantikan kemana duitnya karena kan itu kan duit masuk ada kode rekeningnya peruntukannya untuk kemana. Ya, ada lagi Kak yang ingin disampaikan? Ya mungkin itu cuma kami tentunya terus menitipkan harapan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan agar segera menyampaikan ke seluruh teman-teman guru agar merevisi kebijakan yang dikeluarkan terkait jam pulang guru. Artinya jam pulang guru ini tetap kita berlakukan begitu siswanya pulang, gurunya harus pulang. Adapun tambahan ekstrakurikuler yang di guru, pastikan guru pasti ketika ada tambahan kerja yang dilakukan di sekolah itu pasti guru-guru tidak pulang. Tetapi jangan mematok bahwa harus pulang jam 2 karena apabila kegiatannya sudah selesai, tanggung jawabnya sudah selesai, juga dia takut untuk pulang karena langsung ditulis bahwa pulang guru pulang jam 2.45. Nah, itu yang menjadi kontroversi di bawah. Seolah-olah ini ada tendensi dan tekanan-tekanan kepada tenaga pendidik kita yang bisa mengakibatkan teman-teman upaya apalagi yang sudah tua-tua Iya, kodong, betul. Belum lagi yang jaraknya jauh dari sekolahnya. Ya kan teman-teman P3K ini tidak tinggal di kota, sekolahnya di selatan, ngajarnya di selatan, itu harus pulang, harus nyiapin makan buat keluarga, anak mengantar ngaji. Dan ada loh Kak, keluarga saya tinggalnya di Patiro nih kan. Iya. Dia jadi guru di Bontocani, coba bayangkan. Iya, itu dia. Itulah yang sebenarnya dinas pendidikan harus betul-betul menelaah melihat Harus peka bagaimana gitu kan. harus melihat kondisi. Secara teknis kan dia lebih tahu. Harusnya hal-hal yang begini tidak perlu DPR yang turun Iya, tangan. betul. Nah, sekarang kami ini DPR seolah-olah
ingin apa ya bertabrakan dengan pemerintah daerah, berbenturan dengan pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang keluar. Kami ini sebenarnya dengan nawa itu bagaimana meluruskan ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai. Iya, betul. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Marilah kita bersama-sama memberikan saran dan masukan sesuai dengan kebaikan. Ketika menganggap kami lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, pasti kami harus menyampaikan. Nah, itulah yang kami selalu berikan saran dan masukan kepada seluruh teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, bahwa harus gentle menyampaikan, walaupun itu pahit, harus disampaikan bahwa Pak Kadis, salah ini. Kami selalu sampaikan kepada kabit-kabit, Pak Kadis atau Pak siapa, ada kebijakan salah ini, coba diluruskan, karena ini akan menjadi kontroversi dan akan menjadi presiden buruk di masa-masa yang akan datang kepada tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bone. Sepertinya sudah layak ya jadi naik ke DPR provinsi, gimana? Amin, amin, Masya Allah. amin. Ya, malam ini saya rasa pembahasan kita sangat menarik, cuma karena kita dibatasi dengan waktu juga. Mungkin lain kali Kak kita akan undang kembali untuk isu-isu yang lebih menarik. Iya. Sekali lagi ingin kami sampaikan kepada guru-guru di luar sana, nih ada yang bisa kalian tuntut. Kalau memang merasa ada hak yang dikebiri, jangan malu, jangan ragu untuk disampaikan kepada para legislator kita. Jangan lupa, diam bukan solusi, karena ada fakta yang harus dikisahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.